Pak Ustaz, katanya tentang cukai dalam Al-Kabair yang memungut tu dosa besar kan? Tapi bagaimana kalau di negeri ini ada lembaga hasil dalam negeri semua, cukai pintu, cukai tanah, cukai taksiran? Ya, kita tidak bicara tentang cukai yang ada sekarang ya. Kita bicara tentang masalah maslahat hajiat yang bisa saja diambil oleh seorang pemimpin untuk kemaslahatan. Ya, sebagai contoh tadi kita sebutkan mengambil cukai untuk membiayai, mengambil pajak ya untuk membiayai angkatan bersenjata misalnya. Nah itu contoh yang diberikan oleh para ulama ya tentang apa yang disebut sebagai maslahat hajiat, suatu yang yang berkaitan dengan hajat manusia. Misalnya membuat peraturan lalu lintas. Ada peraturannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, kan nggak ada dalilnya. Itu hukum manusia, hukum manusia, bukan hukum Allah, gitu. Ya, tidak, itu untuk maslahat, itu termasuk maslahat hajiat, ya, yang tidak akan lurus urusan manusia kecuali dengannya. Nah demikian. Ya, kalau tidak dibuat peraturan, bagaimana itu? Lalu lintas di jalan raya, tidak ada traffic light, tidak ada peraturan, semuanya bebas melaju dengan kecepatan berapapun. Ya, tidak. Nah, ketika ditulis di situ laju sekian ya kilometer per jam, maka ditaati. Nah, ini namanya maslahat hajiat. Nah, demikian. Allah. Kalau ada pun maslahat daruriyat itu berkaitan dengan 5 perkara esensi di dalam ya hidup manusia, yaitu berkaitan dengan agama, nasab, ya, keturunan, kemudian harta, akal dan jiwa mereka. Nah demikian, jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, itu ada hadisnya memang. Bisa kita bawakan orang yang mengambil cukai secara zalim. Ya. Nah demikian, secara zalim. Nah kita kan bicara tentang maslahat hajiat, yang mana itu pemimpin terpaksa yang mengambil itu untuk membiayai misalnya negara, menjalankan roda pemerintahan yang membutuhkan biaya yang memerlukan biaya yang sangat besar, ya kan? Nah itu mungkin boleh satu hal yang mungkin bisa dibolehkan, yang dibolehkan begitu ya, yang dipermaklumkan. Wallahu a'lam. Nah itu berkaitan dengan istihad tentunya ya, istihad ya seorang pemimpin ya di dalam memutuskan apakah dia perlu mengambil pajak atau tidak dari rakyatnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi itu bukan untuk contoh untuk sekarang kan begitu ya. Nah sekarang wallahu a'lam, apakah seorang pemimpin perlu ya mengambil pajak dari rakyatnya untuk membiayai pemerintah, roda pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan. Ya, kadang-kadang kita nggak berpikir dari mana semua biaya yang bisa fasilitas yang kita nikmati itu biayanya dari mana. Ya mungkin seorang berpikir mengurus negara itu gampang. Ya ternyata kalau dia jadi perdana menteri 1 hari saja mungkin ya nggak tahu, hancur mungkin Malaysia dibikinnya. Ya kan? Berapa 1 hari yang biaya yang diperlukan oleh seorang pemimpin ya untuk menjalankan negaranya, besar kan? Ya, itu mungkin nggak terpikir oleh kita hitung-hitungannya. Nah jadi di sana ada hal-hal yang mungkin bisa ya dimaklumi gitu. Nah itu satu contoh yang dibuat oleh Imam Syatibi di dalam Al-Muwafiqat berkaitan dengan pembiayaan belanja tentara dari pajak yang dikutip dari rakyat. Wallahu a'lam. Nah itu dulu pada zaman beliau begitu. Beliau tinggal di Cordoba ya. Nah, jadi salah satu kebijakan penguasa pada saat itu seperti itu, dan beliau membenarkannya dengan alasan itu adalah satu maslahat hajiat yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu berdampak, kalau misalnya lemah angkatan bersenjata maka akan berbahaya bagi negara. Nah, secara otomatis rakyat pun akan menanggung akibatnya. Kalau lemah angkatan bersenjata, musuh mudah menyerang. Ya, sementara pembiayaan semakin besar. Ini hajat yang dibutuhkan yang diperlukan oleh manusia.
Nah demikian. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan yang panjang berkaitan dengan masalah itu. Wallahu a'lam bishawab.